Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan tentang rahasia si dia. Rahasia si dia yang mungkin membuat kamu terkejut. Kita akan baca sama-sama. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Yang udah subscribe bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan mulai baca sama-sama. Kita akan tuliskan judulnya sama-sama. Rahasia tentang dia yang mungkin membuatmu terkejut. Kita akan baca sama-sama ya. Semoga terkejutnya terkejut yang positif ya. Oke, sekarang kita fokus. Bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati ya. Rahasia tentang dia yang mungkin membuatku terkejut. Sekali lagi tanyakan dalam hati, rahasia tentang dia yang mungkin membuatku terkejut. Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati, rahasia tentang dia yang mungkin membuatku terkejut. Kita Tarotku tebar kartunya. Tarotku akan mulai dari 4 buah kartu awal, 4 buah cerita. Nanti kita akan eksplorasi ya. Oke, kita akan mulai dari kartu yang pertama. Rahasia yang pertama, ini adalah cerita tentang suatu transformasi atau suatu perubahan yang dialami dia dalam hidup dia. Kenapa dia jadi seperti ini? Ada suatu hal yang terkait dengan transformasi dia, perubahan dia yang menyebabkan sikap dia jadi seperti sekarang. Seperti apa nanti kita akan eksplorasi. Kita masuk ke cerita kedua, rahasia kedua. Kartu yang muncul adalah kartu King of Wands ya. Untuk kamu bisa aja salah satu cerita ini akan bersesuaian dengan kamu atau mungkin keempat-empatnya ya. Kartu kedua adalah untuk kamu yang punya si dia, di mana si dianya benar-benar orang yang jadi panutan luar biasa untuk kamu ya. Tapi ada rahasia apa di balik sifatnya yang benar-benar bisa jadi sosok ya idaman dan spesial buat kamu, kita akan lihat. Atau mungkin aja dia jadi sosok panutan dan idaman bagi banyak orang, kecuali kamu, ini juga bisa ya. Cerita tentang sosok panutan, gak harus bagi kamu tapi mungkin bagi orang-orang sekeliling ya. Cerita yang ketiga, suatu rahasia yang terkait dengan keraguan hati kamu sama dia. Ada hal-hal dari dia yang entah kenapa membuat kamu gak pernah yakin atau selalu ragu sama dia. Cerita ketiga ya. Cerita keempat, kartu yang muncul adalah kartu 4 tongkat. Sebuah rahasia di mana ini terkait dengan sikap dia, tindakan dia. Apa sih yang mau dia lakukan ke depan? Sepertinya dia nggak pernah cerita, kita nggak pernah boleh tahu pekerjaannya apa yang dia lakukan, pemasukannya berapa, suatu hal yang benar-benar dia simpen. Dan jalan sama sosok yang kayaknya misterius banget. Bikin deg-degan, karena kita nggak pernah tahu isi pikiran apa. Dan yang banyak sekali hal yang dia rahasiakan dari kamu, karena kamu nggak pernah bisa benar-benar tahu seperti apa dia. Dan ya dia bisa berubah semaunya gitu aja, tergantung inginnya dia apa, bisa tiba-tiba. Kadang-kadang dia udah siapin suatu hal dan dia gak cerita sama kamu. Bahkan kadang-kala pekerjaannya apa juga kita gak tahu. Kita akan baca lebih dalam kenapa. Kita masuk ke cerita yang pertama untuk kamu dan dia, dimana dia, ini adalah cerita tentang transformasi dia, perubahan yang dia alami, kenapa sikap dia bisa sampai seperti sekarang. Ada rahasia apa di balik perubahan dia? Yang pertama ini tentang kekangan ya. Kalau kamu jalan sama seseorang yang sifatnya tiba-tiba berubah ya.
Kenapa dia bisa tiba-tiba berubah? Yang pertama, karena dia merasa selama ini dia dikekang, dia nggak bebas, dia nggak bisa jadi diri sendiri, dia kehilangan dirinya. Karena dia harus berusaha jadi yang orang lain mau, yang kamu mau, menurut versi dia. Dan akhirnya ini membuat dia melakukan suatu perubahan dalam hidup dia. Nggak mau dikekang, nggak mau diatur, sebebas-bebasnya, ada cerita seperti itu ya. Kemudian cerita kedua ini dia. Kartu Queen of Wands. Karena selama ini sebelum dia berubah jadi seperti sekarang, ada banyak sekali masa di mana dia harus nurut dan mengikuti yang orang lain ingin dia lakukan. Sebenarnya dia bukan menerima, tapi dia menahan diri. Sebenarnya dia bukan orang yang sabar, dia hanya berusaha untuk menahan amarahnya. Jadi dia sekarang ya berubah jadi seperti ini. Karena dia merasa kesabaran dia udah habis, dia merasa dikekang, akhirnya dia jadi seperti sekarang. Dan belum tentu perubahan sekarang jadi baik. Tapi dia rasa ini adalah hal yang baik ya. Kemudian kartu ketiga adalah cerita Temperance, cerita Sagittarius, dan perubahan yang sekarang ini masih akan dia bawa untuk waktu yang cukup panjang. Jika kamu punya seseorang yang saat ini berubahnya jadi sesuatu yang kamu nggak nyaman, dulu mungkin dia sabar, sekarang jadi pemarah, dulu perhatian, sekarang cuek. Dan ya perubahan sikap ini masih akan lama ke depan nanti ya, dia akan tetap seperti yang sekarang. Dan yang membuat dia berubah ternyata adalah dia merasa dikekang dan harus menjadi yang orang lain mau, menjadi yang kamu mau, dan dia ngerasa selama ini sebelum dia berubah dia nggak bisa jadi dirinya sendiri dan nggak pernah bisa jadi diri sendiri. Kalau selama ini dulu dia kelihatan sabar, sebenarnya dia nggak sabar, dia hanya menahan saja sehingga akhirnya dia lelah dan berubah seperti ini ya. Cerita yang pertama. Kita masuk cerita yang kedua untuk kamu dan dia, yang dimana dianya adalah panutan bagi banyak orang, mungkin aja bagi kamu juga, tapi mungkin aja bagi banyak orang selain kamu ini juga bisa ya. Yang pasti kamu punya seseorang yang benar-benar jadi panutan. Di balik sisi panutan dia, ada rahasia tentang dia. Kita akan lihat rahasianya. Kartu yang muncul adalah kartu Page of Pentacle, cerita kedekatan dengan sosok lain yang usianya sama atau lebih muda. Jika kamu adalah usianya sama atau lebih muda dari dia, sosok ini bisa aja kamu. Tapi jika dia pasangan kamu dan usia kalian gak terpaut banyak, bukan gak mungkin di balik sisi dia yang luar biasa ada sebuah kedekatan hubungan lain. Kita akan lihat lebih jauh seakan seperti apa rahasia ini. Kartu yang muncul adalah kartu Chariot, di mana sosok hubungan lain ini adalah orang yang di luar rumah tangga, di luar keluarga. Karena Chariot sendiri cerita Cancer ya, cerita keluarga, kedekatannya di luar keluarga. Berarti ada kedekatan lain oleh seseorang di luar pasangan dia. Bisa aja cerita kedekatan ini kamu udah tahu. Bisa aja cerita kedekatan ini ya mungkin dia udah perbaiki, tapi cerita ini karena kartu Queen of Swords bisa aja akan masih dibawa hingga ke depan nanti ya. Mungkin akan ada kedekatan yang sama atau kedekatan-kedekatan lainnya yang akan berulang hingga ke depan nanti. Cerita yang kedua. Kita akan masuk ke cerita yang ketiga, di mana kamu entah kenapa nggak pernah benar-benar bisa percaya sama dia. Ada rahasia apa yang dia simpan? Rahasia pertama ada kartu 9 Swords. Cerita Mars yang ada di Gemini, karena memang dia kalau dikasih kepercayaan ya nggak lama kepercayaannya dibuat yang aneh-aneh lagi. Cerita Mars di Gemini, Mars energi agresif Gemini, hal-hal yang berkaitan sama pasangan. Jadi sikap dia memang benar-benar kalau dia udah dilepas sedikit nakalnya keluar lagi. Dan jalan sama dia nggak pernah bikin kamu tenang, karena potensi dia untuk punya kedekatan hubungan lain biarpun hanya sesaat saja, ini seperti sebuah pola yang gak ada habisnya. Dan akan membuat kamu benar-benar sangat lelah kekhawatiran kamu tentang dia, dan memang itu akan terwujud seperti kekhawatiran kamu. Kalau kamu mungkin khawatir sama dia 9 saat dia keluar seorang diri, ya 9 itu bisa memang jadi nyata bahwa memang dia melakukan hal-hal yang kamu takutkan. Kemudian kartu kedua. Ada cerita Knight of Pentacle ya. Ini terjadi karena dia merasa dulunya dia nggak bebas, ya nggak bisa apa-apa. Dan sekarang dia punya kesempatan untuk bebas. Kalau sekarang dia nggak dibebasin, dia akan cari cara untuk sebuah kebebasan. Dan ini benar-benar bikin kamu khawatir ya. Kartu ketiga yang muncul adalah kartu Strength. Ini cerita tentang kesabaran ya. Jadi yang ini juga ada sebuah kondisi kenapa dia sampai seperti ini, kenapa dia bikin kamu khawatir. Karena memang ada momen, ada masa dia merasa dulu dia udah sangat sabar. Ingat, sabar versi dia ya, dia dulu merasa udah sangat sabar.
Tapi akhirnya kesabaran ini udah sampai titik tertentu dan mungkin dia udah merasa sangat lelah dengan kondisi sabarnya. Sehingga akhirnya dia sekarang mencoba mencari alternatif untuk membayar rasa nggak nyaman di masa lalu dengan tindakan-tindakan yang mungkin malah akan menyakiti kamu ya. Cerita ketiga. Kita akan masuk ke cerita yang keempat ya. Ini adalah untuk kamu sama dia. Di mana ada sebuah kisah. Suatu hubungan yang penuh rahasia, suatu hubungan yang kamu nggak pernah tahu besok dia mau ngapain, pekerjaannya apa yang dia lakukan ya, buat dia itu sesuatu yang rahasia. Bahkan buat kalian yang udah menikah dia nggak pernah terbuka tentang keuangan. Jika kamu ada di hubungan seperti ini. Cerita keempat, rahasia dia yang membuatmu mungkin terkejut. Yang pertama adalah bisa aja dia punya orang lain, cerita 3 cup ya, Merkuri yang hadir di Cancer. Pergerakan cepat untuk hubungan-hubungan sesaat lain di luar sana. Jadi bisa aja dia punya hubungan-hubungan lain selain kamu. Kemudian cerita yang kedua adalah 3 tongkat ini memperkuat cerita alternatif. Karena bisa aja ada pekerjaan-pekerjaan, ada hal-hal lain selain yang kamu tahu dia lakukan di luar itu. Untuk apa ya? Untuk mensupport cerita pertama, yaitu hubungan-hubungan lain yang kamu nggak tahu. Karena itu dia nggak terbuka sama kamu. Kemudian kartu yang ketiga ada kartu The Sun. Yang pasti sosok ini di hadapan kamu saat bareng kamu ya dia akan totalitas sama kamu. Tapi begitu nggak bareng kamu ya dia akan kembali sama hal-hal lainnya yang ada di luar kamu. Ada kondisi seperti ini ya. Oke, sampai di sini pembacaan kita tentang rahasia dia yang mungkin membuatmu terkejut. Semoga membawa hal yang positif untuk para sahabat di sini. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel tarotku, bantu tarotku, subscribe channel ini ya. Yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video tarotku. Terima kasih.